Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan membahas prediksi soal PPPK Kompetensi Teknis Guru SD tahun 2023. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga prediksi soal ini bermanfaat untuk guru-guru semuanya, khususnya guru SD atau PGSD. Baiklah, kita mulai. Nomor satu. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Pernyataan tersebut termasuk ke dalam kriteria D. Konteks penggunaan. Kriteria untuk memilih media pembelajaran harus mencakup konteks penggunaannya, yaitu apakah media tersebut akan digunakan untuk pembelajaran individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau pembelajaran massal. Konteks penggunaan ini penting karena media yang cocok untuk satu situasi mungkin tidak cocok untuk situasi yang lain. Oleh karena itu, pemilihan media harus disesuaikan dengan konteks atau situasi pembelajaran yang akan digunakan. Jadi jawaban nomor satu adalah D. Nomor dua, apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah mencoba untuk memahami mengapa peserta didik tersebut mungkin kesulitan menjawab. Salah satu cara efektif adalah dengan menyederhanakan atau mengklarifikasi pertanyaan tersebut untuk memastikan bahwa peserta didik memahami dengan jelas apa yang diminta. Ini dapat membantu peserta didik merasa lebih nyaman dan yakin dalam memberikan jawaban. Jika itu tidak berhasil, guru dapat mencoba teknik pengajaran lainnya, seperti memberikan contoh atau petunjuk tambahan, atau memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk menjawab. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut, opsi D, biasanya bukan pilihan yang diutamakan karena tujuan utama adalah memfasilitasi partisipasi dan pemahaman peserta didik. Jadi jawaban nomor 2 adalah C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. Nomor 3, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah model pembelajaran A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Model pembelajaran yang memenuhi kriteria tersebut adalah pilihan C, problem solving. Model pembelajaran berbasis problem solving atau pemecahan masalah mengharuskan siswa untuk aktif dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Ini merangsang berpikir kreatif, memecahkan masalah secara realistis, dan mengembangkan kemampuan siswa untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Jadi nomor 3 jawabannya adalah C, problem solving. Nomor 4, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis
A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, D. Humanisme. Guru yang melakukan aktivitas pembelajaran seperti yang ada disebutkan di atas, yaitu membekali murid dengan kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi, berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar, serta melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah, lebih cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menekankan pembelajaran yang aktif, di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan materi pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam memahami dan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Dan penilaian biasanya berfokus pada pemahaman yang lebih mendalam dalam kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Nomor 5. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme. Pertanyaan tersebut sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik. Teori sibernetik mengacu pada konsep pembelajaran yang melibatkan penggunaan teknologi dan komunikasi, khususnya dalam konteks belajar jarak jauh atau online. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap sebagai suatu proses yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, terbantu oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses ke sumber daya pembelajaran melalui jaringan atau online. Sehingga kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh sesuai dengan prinsip-prinsip teori sibernetik. Jadi nomor 5 jawabannya adalah A. Teori sibernetik. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 soal prediksi untuk PPPK Kompetensi Teknis Guru SD tahun 2023. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.